Ya, selamat kembali bertemu. Kita akan membahas topik yang terakhir ya, yaitu mengenai pergeseran ya, mengenai pergeseran letak kesetimbangan. Di mana ini disingkat dengan istilahnya adalah PLK, begitu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi pergeseran letak kesetimbangan ini itu ada 4. Yang pertama sekali ya, yang pertama sekali itu adalah konsentrasi. Sedangkan yang kedua adalah volume dan tekanan. Sedangkan yang ketiga itu adalah suhu. Jadi sebenarnya ada 4, namun dibuat menjadi 3, begitu ya. Dengan catatan yang pertama sekali adalah konsentrasi. Jika konsentrasi reaktan atau dia konsentrasi produk nanti diperbesar, maka otomatis PLK-nya itu akan bergeser ke arah lawan. Namun, jika nanti konsentrasi reaktan atau konsentrasi produk itu nanti diperkecil, maka PLK-nya itu akan bergeser ke arahnya sendiri. Jadi kalau uang kita ditambahi, maka akan bergeser kemana? Ke arah lawan kita. Tetapi kalau uang kita nanti dikurangi, maka akan bergeser ke dirinya kita sendiri. Ya, jadi dikatakan di sini di mana arah pergeseran, maka nanti dia akan yang bertambah. Ya, maka kita lihat yang kedua, volume itu nanti berbanding terbalik dengan tekanan. Sehingga jika volume nanti kecil, otomatis tekanannya itu adalah diperbesar. Karena diperbesar, maka PLK-nya ini akan bergeser ke mol yang kecil. Sedangkan yang kedua, jika nanti volumenya nanti diperbesar, maka tekanannya itu nanti akan diperkecil. Sehingga PLK-nya itu akan bergeser ke mol yang paling besar. Begitu. Sedangkan suhu, ingat, jika suhu nanti diperbesar, maka PLK-nya akan bergeser ke reaksi endotherm, di mana endotherm itu delta-nya positif, sedangkan jika suhunya diturunkan, maka PLK-nya ini akan bergeser ke reaksi exotherm, di mana exotherm itu nilai delta-nya adalah negatif. Jadi pada file PDF itu sudah Ibu buat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah apa untuk volume dan tekanan? Jika vocil, maka tesar, sehingga bergeser ke mocil. Tetapi jika nanti fosar, berarti tekanannya kecil, tecil, maka bergeser ke mosar. Sedangkan suhu, naik suhu, reaksinya adalah endotherm. Jika turun suhu, reaksinya adalah exotherm. Begitu ya. Namun, semuanya ini nanti berlaku pada fase gas saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah catatannya. Catatannya adalah ke arah mana? Ya. Ke arah mana pergeseran, ke arah mana nanti pergeseran, maka itulah yang bertambah. Ya, ini dia catatannya ya. Ke arah mana dia bergeser, itulah nanti yang akan bertambah. Kita ambil sebuah contohnya ya. Contohnya yang merupakan contoh sederhana saja. Contohnya 2SO3 dalam fase gas setimbang membentuk 2SO2 gas
ditambahkan dengan O2 gas. Sudah? Yang ditanya adalah ya, ke arah mana pergeseran? Ke arah mana pergeseran letak kesetimbangan jika jika apa? Diberi perlakuan. Yang pertama ya, konsentrasi SO2 diperbesar. Yang kedua, jika konsentrasi O2 diperkecil. Yang ketiga, jika nanti volumenya diperbesar. Sedangkan yang keempat, jika nanti tekanannya diperkecil. Yang kelima, jika nanti O2 dikurangi. Atau kita ganti kata dikurangi ya. Kita anggap saja nilai delta H-nya adalah positif 100, berarti perlakuan yang kelima jika nanti suhunya akan dinaikkan. Oke, sekarang kita bahas ya. Kita bahas bagaimana dia untuk penyelesaiannya. Maka lihat kembali. Untuk melihat ke arah mana bergeser atau tidaknya, langkah yang pertama kamu harus tahu dulu bahwa ruas kiri ini merupakan reaktan, sedangkan ruas kanan itu merupakan produk. Ini merupakan produk. Berarti diambil kesimpulan produk itu di ruas kanan. Sedangkan reaktan itu berada pada ruas kiri. Nah, itu dia. Berarti kalau dikatakan SO2, maka kita lihat SO2 ini ternyata dia ada di ruas kanan. Maka kesimpulan, karena dia diperbesar, maka PLK itu akan bergeser ke arah lawannya. Berarti dia ambil kesimpulan, SO2 kan di kanan, maka lawannya adalah kiri. Berarti jawabannya adalah ke kiri. Begitu. Sedangkan yang kedua, kita lihat ya, O2-nya dikurangi. O2 ini ternyata letaknya adalah di kanan. Namun karena dikurangi ketentuan tadi, maka dia akan bergeser ke arahnya sendiri. Berarti kalau katanya ke arahnya sendiri, berarti ke arah mana dia posisinya? Kanan. Berarti akan bergeser ke kanan. Sedangkan untuk yang nomor 3, volume diperbesar. Nah, kalau untuk yang volume ini, kamu harus bisa membedakan yang mana nanti mosar, yang mana dia adalah mocil. Maka ingat, jika volumenya nanti besar, ini Fosor ya, maka dia akan bergeser ke mol yang paling besar. Maka kita hitung, di mana mol yang paling besar ini harus berfase gas. Maka kita hitung, di kiri molnya adalah 2. Ya, jadi kalau misalkan di sini Ibu tuliskan kembali reaksinya 2SO3 dalam fase gas setimbang membentuk 2SO2 fase gas ditambahkan dengan O2, semuanya berfase gas. Maka di kiri molnya ada 2 mol. Sedangkan di kanan 2 ditambah 1 berarti totalnya adalah 3 mol. Maka 3 ini molnya yang paling besar, berarti mosar. Sedangkan 2 mol ini mol paling kecil. 2 ini berada pada ruas kiri, berarti mocilnya di kiri. Sedangkan yang 3 di mosar ini berada pada di ruas kanan. Maka jika volume diperbesar, maka ke mosar, mosarnya adalah sebelah kanan. Berarti bergeser ke kanan. Begitu ya. Berarti kita lihat ke tekanannya. Maka jika tekanan diperkecil, berarti lawan katanya bergeser ke mol yang paling besar. Maka tadi mol yang paling besar itu adalah di sebelah mana? Kanan. Berarti jawabannya adalah ke kanan.
Sedangkan pada suhu dinaikkan, ya. Kalau berbicara tentang suhu dinaikkan, berarti ingat, naik suhu, reaksinya itu harus endo. Endo itu nilai delta H-nya apa? Positif. Maka PLK-nya bergeser ke arah mana? Lihat, delta H-nya positif, berarti kesimpulan reaksinya endo. Berarti sesuai ya. Karena dia sesuai, berarti jawabannya adalah ke kanan. Begitu. Sudah? Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ya. Jadi kalau berbicara contoh yang kedua, ya, misalkan Ibu katakan dia adalah CaCO3 solid ditimbang membentuk CaO solid ditambahkan dengan CO2 gas. Ya, pertanyaannya itu adalah ke arah mana? Ya, ke arah mana PLK? Jika diberikan perlakuan yang pertama itu adalah jika ya katanya adalah CO2 dikurangi. Yang kedua, konsentrasi CaCO3 diperbesar. Yang ketiga, jika volume diperkecil. Yang keempat, jika suhu dinaikkan. Berarti di sini kita harus tentukan dulu ya nilai delta H-nya. Misalkan delta H mereka adalah ya, misalkan delta H-nya kita buat delta H-nya adalah positif 100. Maka pertanyaan PLK-nya kemana? Sekarang kita jawab. Sudah? Berarti CO2 dikurangi. Tetap bahwa ini berada pada posisi di sebelah kanan. Ini adalah kanan. Sedangkan ini adalah pada posisi kiri. Berarti kalau katanya CO dikurangi, setiap ada kata dikurangi, diambil, maka PLK itu jawabannya itu adalah ke arahnya sendiri. Jadi kita nggak mau dikurangi, berarti harus ke diri kita sendiri. Berarti kita lihat CO2 itu posisinya di mana? Ternyata CO2 itu posisinya di kanan. Berarti kesimpulan, digeser ke mana? Ke kanan. Ini jawabannya. Tetapi kalau yang kedua, CaCO3 ya, itu diperbesar. Maka kemana PLK-nya bergeser? Berarti CaCO3 ini posisinya adalah kiri. Sudah? Biasanya ya, kalau dia diperbesar, maka bergeser ke arah lawan. Namun, pada kondisi ini, jawabannya nanti adalah tetap. Dengan kata lain, tidak bergeser. Kenapa ya tidak bergeser? Alasannya itu adalah, ingat kembali, bahwa PLK ini hanya berlaku pada fase gas. Berarti solid tidak ikut. Maka jika nanti solidnya mau diperbesar, diperkecil, itu tidak mempengaruhi. Maka jawabannya itu adalah tetap atau dia tidak bergeser. Sudah? Sedangkan kita lihat, kalau volume. Jika volume diperkecil, maka dia akan bergeser ke mocil. Mocilnya yang mana? Kita hitung. Karena ini solid, berarti molnya 0. Karena ini solid, berarti hanya gas, berarti molnya hanya 1. Berarti kesimpulan, 1 lebih besar, maka mosar, 0 itu lebih kecil, maka namanya mocil. Jadi karena dia bergeser ke mocil, mocilnya sebelah mana? Kiri. Maka jawabannya adalah ke kiri. Sedangkan yang terakhir adalah jika nanti suhunya naik suhu, reaksinya adalah endotherm. Kalau endotherm itu berarti delta H-nya harus apa? Positif.
Padahal kalau kita cek kembali soalnya, ya, delta H-nya memang positif. Karena dia positif seiring, maka dia akan tetap, maka dia akan bergeser ke kanan. Paham ya? Oke, kita lihat contoh yang terakhirnya. Ya, contoh yang terakhirnya jika dikatakan adalah 2 HI gas setimbang membentuk H2 gas ditambahkan dengan I2 gas. Sudah? Maka yang ditanyakan adalah ke arah manakah bergeser jika konsentrasi H diperbesar. Sudah? Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah jika konsentrasi I2 diperkecil, kemana akan bergeser? Sedangkan yang ketiga, ya ini delta-nya tetap positif 100. Jika nanti suhunya diturunkan. Dan yang terakhir adalah jika tekanannya diperbesar. Oke, kita bahas ya. Oke, kita lihat di sini. Berarti jika konsentrasi HI, ingat kembali, HI itu adalah di sebelah kiri. Sedangkan yang ini adalah di ruas kanan. Berarti kalau dia diperbesar, maka otomatis akan bergeser ke arah lawan. Ke arah lawan. Kita lihat, H itu gas dan di sebelah kiri. Otomatis dia bergeser ke arah lawan, maka jawabannya adalah bergeser ke kanan. Namun, jika I2 diperbesar, kemana bergeser? Maka kita lihat, I2 ini berada di kanan. Karena dia diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah lawan. Berarti lawan dari kanan adalah apa? Kiri. Jawabannya ke kiri. Sedangkan suhu diturunkan, berarti turun suhu, reaksinya adalah eksoterm. Eksoterm itu delta H-nya negatif. Sedangkan reaksi ini delta H-nya positif. Kalau positif berarti reaksi apa? Endo. Karena tidak sesuai, berarti bergeser ke arah mana? Lawannya. Berarti otomatis jawabannya adalah ke kiri. Sudah? Yang kan positif. Yang diminta negatif, berarti arah lawannya. Sedangkan yang terakhir adalah jika nanti tekanannya diperkecil, maka akan bergeser ke mocil. Kita hitung ya. Mol di kiri adalah 2, sedangkan di kanan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kesimpulan, mol kiri dan mol kanannya sama. Karena kiri 2, kanannya 2, kesimpulan molnya adalah sama. Berarti tidak ada yang namanya mol kecil, tidak ada mol yang besar. Maka kemana dia akan bergeser? Jawabannya adalah tetap. Kalau katanya tetap berarti alias tidak bergeser. Jadi kalau ditanya, siapakah yang bertambah? Sudah? Berarti kalau katanya jika HI diperbesar ke arah lawan. Berarti kesimpulan, lawannya adalah kanan. Berarti kesimpulan H2-nya akan bertambah, I2-nya akan bertambah. Begitu ya. Sedangkan HI yang ditambahin itu bagaimana? Nanti HI yang ditambahkan ini jumlahnya akan tetap. Jadi sama halnya nih, ke kiri, berarti kiri yang bertambah, berarti HI-nya akan bertambah, sedangkan H2 dan I2-nya tetap. Jadi kemana arah pergeseran, maka itu yang bertambah. Bertambah ke kanan, maka kanannya tambah. Sudah, kirinya ada tetap seperti itu. Sudah, ini merupakan acuan untuk mengerjakan evaluasi pada buku paket ya. Jadi setelah kamu tonton video ini, maka kamu kerjakan buku paket yaitu pada halaman
ya, yaitu pada halaman. Jadi di sini Ibu buat tugasnya, yaitu buku paket halaman 174, yaitu nomor 18, kemudian 38, 39, 43, 50, 52, 54, 57, dan 58, dan yang terakhir 59. Jadi pada saat tatap muka akan kita bahas, nanti akan Ibu buat sesi untuk tanya jawabnya. Begitu ya untuk soalnya. Jadi Ibu rasa materi kita selesai untuk kesetimbangan.